Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah syukurillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali dengan belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini adalah mengaji kitab Sunan Nasa'i karangan Imam Nasa'i dengan syarah Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dan Hasyiah Al-Imam As-Sanadi juz 3. Kitab Sunan Nasa'i juz 3 dengan tema yaitu hikmah sholat malam dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab targhibi fi qiyamil laili. Bab mencintai ibadah malam atau sholat malam. Akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Yazid qala haddatsana Sufyan an Abi Zanad anil A'raj an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nama ahadukum aqada asyaitanu ala ra'sihi salasa uqatin yadribu ala kulli uqdatin lailan tawilan ay urkut fa inis taiqadha fa dzakarallaha in halat uqdatun fa in tawaddu'a in halat uqdatun ukhra fa in shalla in halat al uqatu kulluha fayusbihu thayyiban nafsi nasyitan wa illa asbaqa khabisan nafsi kaslana. Artinya adalah Imam Nasa'i diceritakan oleh yaitu sahabat Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Muhammad bin Abdullah bin Yazid berkata, kami diceritakan oleh Sufyan. Sufyan sumbernya dari Abi Zanad. Abi Zanad sumbernya dari sahabat A'raj. Sahabat A'raj dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila salah satu di antara kamu semua tidur, maka setan mengikat atas kepala seseorang tersebut dengan 3 kali ikatan, dengan 3 kali ikatan, di mana seseorang bisa berpaling dengan setiap ikatan menjadi seseorang akan bisa berpaling pada malam yang panjang dengan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan itu kemudian berkata, tidurlah kamu. Sesungguhnya apabila seseorang bangun kemudian ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka satu ikatan yang dilakukan oleh setan akan menjadi lepas atau pudar atau udar. Kemudian apabila seseorang bangun kemudian ingat Allah, kemudian ia berwudu, maka ikatan setan itu juga ikatan yang lain yang kedua adalah pudar atau lepas. Kemudian apabila seseorang kemudian melaksanakan sholat, maka semua ikatan-ikatan yang dilakukan oleh setan maka akan menjadi pudar semua, sehingga ia menjadi seseorang yang bangun kemudian ia menyebut asma Allah, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat, kemudian ia menjadi nafsu yang baik, nafsu yang rajin. Dia termasuk kategori adalah orang yang rajin ibadah pada malam hari. Tetapi sebaliknya, apabila ia tidak mau menyebut Allah, tidak mau berwudu, tidak mau melaksanakan sholat pada malam hari di saat bangun pada malam hari, maka ia termasuk orang yang malas. Ia termasuk orang yang jiwanya adalah jiwa yang buruk karena tidak mau sholat malam. Di dalam kitab syarahnya
yahtamilu annahu iblisu awil qarinu aw ghairu. Yang dimaksud pada hadis tersebut, setan tersebut yang dimaksud adalah serupa, yang dimaksud setan itu adalah iblis, atau nama iblis yang namanya atau yaitu namanya qarin, yaitu nama iblis atau selain iblis. Qalal Baidawi at-taqyidu bisalasi imma litakidi aw li anna matan itamatan halubi uqadu salasul asya'a adzikru wal wudu'u washolatu fa ka'anna syaitana mana'a kula wahidatin minha bi'aqdatin aqda. Menurut Imam Baidawi mengatakan bahwasanya ikatan yang dilakukan oleh setan yang jumlahnya 3 kali ikatan ketika seseorang itu tidur, itu menunjukkan penguat, menunjukkan kekuatan, menunjukkan penguat bahwasanya 1 ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan, satu dengan yang lain adalah menjadi kuat dengan ikatan, yaitu berupa gangguan yang dilakukan oleh setan atau iblis. Kemudian ikatan itu akan menjadi pudar, menjadi lepas apabila seseorang bangun kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan wudu dan melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan sholat. Karena sesungguhnya setan itu adalah yaitu melarang seseorang dari 1 ikatan ke ikatan sampai 3 kali, itu adalah suatu ikatan. Seorang iblis itu melarang seseorang untuk bisa bangun malam melaksanakan sholat malam. Kemudian qailan alaika lailan tawilan yadribu ala kulli uqdatin qailan alaika lailan tawilan. Iblis itu mengikat dengan kuat dengan tangannya iblis, di mana setiap ikatan itu adalah menjadi 1 ikatan yang dengan tangannya iblis atau tangannya setan. Ia mengikat dengan tangannya dengan ikatan yang kuat. Kemudian iblis berkata, alaika lailan tawilan, kamu adalah mempunyai malam yang sangat panjang. Alaika lailan tawilan ay baqi alaika au bi idmari fi'lin au baqiya. Kamu adalah mempunyai waktu yang sangat panjang, waktumu yang masih tersisa sangat panjang. Maka tidurlah dengan tidur yang lama, tidur yang panjang. Qala al-Qurtubi, pada dalam kitab Syarah Nasai dikatakan di sini, qala al-Qurtubi, yaitu di sini adalah aula arrafu aula min jihatil makna li'anau amkana fil hururi min khaisu anau yukhbiruhu antawilil laili summa yamuru birraqati biqali urkut ala urkut lam yakun fihi ilal amra bimulazamati tuli raqati bimulazamati tuli raqati. Kemudian apa itu di sini Imam Qurtubi mengatakan dari rafa'nya di sini adalah lebih utama daripada artinya. Bahwasanya di sini artinya menurut Imam Qurtubi adalah bahwasanya setan membujuk kepada kita semua manusia orang Islam supaya kita semua tidak bisa melaksanakan sholat malam dengan setan memberi kabar kepada hati kita, membisiki hati kita bahwasanya malam adalah malam yang panjang, malamnya masih tersisa panjang, masih panjang. Kemudian setan memerintahkan atau iblis memerintahkan untuk kita semua tidur, sehingga setan kemudian berkata, tidurlah kamu karena malam adalah masih panjang, masih lama. Maka ini adalah perintah setan atau iblis bahwasanya kita semua supaya tidak bisa melaksanakan sholat pada malam hari, dan setan mengatakan supaya kepada kita semua supaya kita semua dalam keadaan tidur terlelap, tidak bangun untuk melaksanakan sholat malam. Wakila majazun ka'anau syubya fi syaitani bin naimi. Ada ucapan ulama yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah kalimat yang majaz, di mana pekerjaan setan itu diserupakan dengan orang yang tidur.
Apabila orang yang tidur itu tidak melaksanakan sholat malam, maka ia adalah diserupakan dengan pekerjaan setan, karena setan adalah tidak pernah melaksanakan sholat malam. Bijamil man'i minatasarrufi, karena setan itu adalah orang yang selalu terus menerus melarang, mencegah untuk supaya tidak berpaling dari setan, supaya tidak bisa melaksanakan sholat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdul Somad qala haddatsana Mansurun an Abi Wa'ilin an Abdillah anna rajulan qala ya Rasulullah inna fulana nama anis sholati al-barikhata khatta asbaka qala adaka syaitanun bala fi udunaihi. Kami Imam Nasai diceritakan oleh Amr bin Ali. Amr bin Ali berkata, kami diceritakan oleh Abdul Aziz bin Abdul Somad. Abdul Aziz bin Abdul Somad diceritakan oleh Mansur yang sumbernya dari Abi Wa'il, dari Abdullah yang sumbernya dari Abdullah, bahwasanya seseorang sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Rasulullah, sesungguhnya seorang fulan, seorang laki-laki itu adalah orang yang tidur kemarin, yaitu pada malam kemarin, ia tidur dalam keadaan dia adalah meninggalkan sholat. Kemudian sehingga masuklah waktu pagi atau waktu subuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, itulah setan, di mana setan itu adalah membasahi dua kupingnya atau dua telinganya. Setan adalah membasahi dua kupingnya atau dua telinganya. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'allahu taraka al-isya'a wa dhairu kalamil musannaf anau taraka sholat al-laili. Mungkin juga yang dimaksud sahabat ini adalah sahabat yang meninggalkan sholat isya. Secara dhahir pada hadis ini, pada pengarang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah meninggalkan sholat malam. Sahabat itu meninggalkan sholat malam, kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah pada sahabat, pada dua telinganya sahabat itu ada setan yang membasahi pada telinganya, yang menutupi supaya tidak bisa melaksanakan ibadah sholat malam. Bala syaitanu kila fi haqiqati walika wakila majazun ansati syaitani. Yang dimaksud itu adalah bisa juga secara hakikatnya memang seperti itu, pada kupingnya atau dua telinganya seorang sahabat dibasahi oleh setan. Bisa juga itu adalah majaz, di mana pada dua telinganya itu adalah ditutupi, dibuntoni atau ditutupi daripada setan. Maka seseorang sampai terlelap semalam suntuk, tidak bisa bangun apa-apa, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ngaji kitab Sunan Nasai juz 3, semoga bermanfaat. Hikmah sholat malam, insya Allah akan kita raih manfaat-manfaat yang baik. Akan kita harus yakin dan percaya manfaat dan hikmah yang sangat luar biasa, hikmah yang sangat besar, manfaat dan barokah yang sangat besar dengan sholat malam. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.